Penemuan kasus atau penderita baru yang terjangkit HIV/AIDS di Kabupaten Magetan, Jawa Timur mengalami penurunan di setiap tahunnya. Menurut informasi data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, di tahun 2019 terdapat 92 orang, di tahun 2020 85 orang, dan di tahun 2021 terdapat 69 orang terjangkit HIV/AIDS di Kabupaten Magetan pada hari Rabu 19 Januari 2022. Sesuai data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, tingkat penyebaran penyakit HIV/AIDS terbanyak meliputi Kecamatan Panean, Candirejo atau Kota, dan Kecamatan Mospati, yang mana penyebaran terjadi di warung remang-remang, kos-kosan, dan kafe. Saat dikonfirmasi, PLH Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Dr. Rohmat Hidayat menuturkan, memang di tahun 2021 kemarin penyebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Magetan mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Mungkin penurunan penyebaran penyakit HIV/AIDS disebabkan karena kondisi pandemi COVID-19. Jadi, kegiatan screening terhadap terduga penderita penyakit HIV/AIDS tidak bisa dilaksanakan, sehingga kasusnya di tahun 2021 mengalami sedikit penurunan. Di tahun 2021 kemarin, Kabupaten Magetan terdapat 69 kasus baru HIV, bahkan ada sekitar 10 diantaranya ibu hamil. Di saat pemeriksaan ibu hamil di Puskesmas, Dinas Kesehatan juga melakukan pemeriksaan HIV terhadap ibu hamil. Pemeriksaan terpadu yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Magetan utamanya di Puskesmas meliputi pemeriksaan HIV/AIDS, pemeriksaan hepatitis, dan beberapa penyakit menular lainnya. Selain pemeriksaan rutin, Dinas Kesehatan juga melakukan survei lapangan secara langsung ke tempat-tempat yang dicurigai adanya kegiatan pekerja seks komersial seperti kafe, kos-kosan, dan warung remang-remang. PLH Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Dr. Rohmat Hidayat berpesan bagi warga masyarakat yang terjangkit HIV/AIDS agar tidak berkecil hati. Dengan penanganan yang tepat, nantinya para penderita bisa menjalani kehidupan normal kembali. Pihaknya berharap di kondisi pandemi COVID-19 yang mulai terkendali ini, seluruh kegiatan pemberantasan penyakit menular yang lainnya di Kabupaten Magetan bisa dilakukan kembali. Penyakit HIV ini memang kita di tahun 2021 kemarin itu kasusnya agak sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2020. Ya, hal ini mungkin disebabkan karena kondisi pandemi ya. Jadi beberapa kegiatan penjaringan, screening terhadap orang-orang yang diduga menderita HIV itu tidak bisa dilaksanakan, sehingga angka penemuan kasus barunya di tahun 2021 kemarin sedikit agak menurun. Total di 2021 kita menemukan ada 69 kasus baru HIV dengan rincian yang laki-laki kurang lebih sekitar 30, lebih banyak laki-laki daripada perempuannya. Memang betul di antara penderita baru tersebut ada yang ibu hamilnya. Sekitar 10 ibu hamil yang terdeteksi menderita HIV. Jadi dalam kegiatan penemuan HIV ini kan kami menyasar, sasarannya yang pertama adalah ibu hamil. Jadi seluruh ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan atau ANC di Puskesmas itu kami periksa HIV-nya. Begitu kita sebut dengan ANC terpadu ya. Di samping HIV juga hepatitis B, penyakit infeksi menular yang lain. Jadi itu semua kita lakukan pemeriksaan itu. Kemudian di samping ibu hamil, sasaran kami untuk dilakukan pemeriksaan HIV adalah orang yang menderita TBC. Jadi orang yang dicurigai menderita TBC itu juga kita tag HIV-nya. Kemudian orang yang secara klinis menunjukkan tanda-tanda gejala-gejala AIDS ya, misalnya ada keluhan diare yang tidak sembuh-sembuh atau diare yang sering berulang seperti itu yang juga kita periksa HIV. Kemudian juga termasuk calon pengantin pun juga kita lakukan pemeriksaan HIV. Nah, di samping pemeriksaan rutin yang ada di Puskesmas, kami juga melakukan kegiatan serosurvei yang kita lakukan di tempat-tempat kafe, kemudian juga di warung remang-remang ya, di tempat-tempat yang dicurigai di sana ada kegiatan pekerja seks komersial. Jadi tentunya terhadap yang sudah terdeteksi HIV, kami berharap tidak perlu merasa berkecil hati atau patah semangat.
ya, tidak perlu. Jadi insya Allah terhadap mereka-mereka saudara-saudara yang terkena HIV terus akan kita tangani, ya tentunya kita berikan pengobatan. Kita berikan obat, dan obatnya itu bisa diambil di puskesmas maupun di rumah sakit, dan ini juga gratis. Cuma memang harus ada kedisiplinan dari penderita tersebut. Dia harus minum obat secara rutin, ya, kontrol rutin, jangan sampai putus. Kemudian juga yang paling penting adalah semangat, ya, harus tetap semangat untuk menjalani masa infeksi tersebut, ya. Insya Allah dengan penata laksanaan yang bagus sesuai dengan standarnya, orang-orang yang dengan HIV ini insya Allah bisa hidup dengan normal seperti orang-orang yang lain. HIV ini menularnya melalui darah, ya, melalui cairan tubuh, diantara cairan darah, kemudian cairan sperma, ya. Jadi kemudian melalui luka, atau bisa juga melalui penggunaan jarum suntik secara bersamaan atau pisau alat-alat cukur. Jadi prinsip penularan HIV itu apabila ada luka di tubuh kita dan virus masuk melalui luka tersebut. Jadi HIV itu tidak menular melalui pergaulan sosial, ya, misalnya karena duduk berdekatan atau makan bersama, berpelukan, ya, bahkan berciuman pun asal tidak sampai luka itu juga tidak akan terjadi penularan. Jadi tidak seperti penyakit-penyakit yang lain, misalnya TBC kan bisa menular ke udara, bisa menular siapa saja. Nah, kalau HIV tidak. Jadi dia harus ada luka dan melalui cairan yang ada di tubuh penderita, terutama adalah darah dan cairan sperma. Jadi untuk orang-orang yang berisiko, orang-orang yang sudah diketahui dia menderita HIV, mohon untuk bisa lebih berhati-hati. Jadi artinya kalau misalnya dia sudah berkeluarga, ya kalau dalam saat melaksanakan hubungan suami istri, ya menggunakan alat pelindung diri, ya, diantaranya kondom begitu. Kemudian hindari penggunaan benda-benda tajam secara bersama-sama.